taqwallah wa husnul khuluq. Mayoritas orang yang masuk surga kata Rasulullah, satu, bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Sesuai dengan kita punya untuk pada tanggerang akhlakul karimah yang kita paham. Jadi di akhiratnya surga, apalagi dunianya kalau akhlakul karimah. Yang pertama takwa kepada Allah. Takwa kita sering dengar, hasilnya juga kita sering dengar, dan itu pasti sebetulnya. Makanya Allah dalam hadis kutsinya mengatakan, anak yang dzanni abdi bi, aku tergantung hambaku dia percaya apa enggak dengan janjiku. Dia percaya, bagus bagi dia enggak percaya, kerugian bagi diri dia. Kan kalau orang takwa urusannya digampangin. Orang takwa rezekinya kagak disangka datang. Orang takwa dosanya banyak diampuni. Itu janji Allah. Sekarang kita lihat kiri orang takwa. Dan dikatakan orang takwa itu yang macam mana? Udah jauh-jauh kita lihat dalam Quran yang sering kita buka, sering kita baca. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang mana yang dikatakan muttaqin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan antara lain di dalam surah ini ada 5 ciri orang takwa. Percaya enggak kita sama yang gaib? Allah. Neraka gaib. Apa itu neraka? Tempat orang disiksa kalau dia durhaka dalam hidupnya sekarang di dunia. Dengan dia percaya adanya neraka tempat disiksa, maka dia takut berbuat hal-hal yang mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Dia sebagai karyawan, dia amanah, disesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan waktu yang telah disampaikan, ditentukannya, dan seterusnya. Di rumah dia juga begitu, nggak mau dia selalu sama keluarga, ditakut masuk neraka, ditakut sama Allah dan adab-adabnya. Itu pertama orang takwa yang percaya kepada yang gaib. Satu. Banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, sudah percaya pada yang gaib, wa yuqimuna shalah. Dia mengerjakan sholat. Sholatnya penting. Sering saya ingatkan diri saya dengan menyampaikan seperti begini. Sholat ini kan fondasi. Orang kadang-kadang menganggap remeh, padahal dia ini penentu seperti. 2 alat yang bisa dijadikan sebagai penolong dalam hidup. 1 sabar, 2 sholat. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan sabar dan sholat dalam hidup ini sebagai penolong kita. Ada masalah, sabar kita hadapi. Mengapa lagi? Kita punya kemampuan. Kalau punya kemampuan, asap aja dikirim dari mana-mana, kagak mampu kita stop. Alhamdulillah Allah segera turunkan hujan, jadi api itu asap berkurang. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Sabar hadapin apapun yang kita terima dari Allah, itu pasti punya tujuan positif buat diri kita. Cuma kita yang mampu berapa. Yang kedua, ada masalah atau tidak ada masalah, kita selalu ngadu kepada Allah, kasih tahu. Ya Allah, alhamdulillah saya kurang kerja hari ini, semua kerjaan saya selesai dengan baik. Ya Allah, berkat bimbingan Engkau ya Allah, berkat rahmat, berkat hidayah, berkat pertolongan-Mu ya Allah, dan sebagainya. Kita syukuri lagi. Sholat sebagai penolong untuk kita berkomunikasi kepada Allah dalam menyelesaikan masalah, karena semua masalah yang datang itu dari Allah. Penyebabnya kita. Jika kita harus komunikasi, bertanya kepada Allah, apa solusinya? Bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil? Itu antara lain alat yang kita gunakan sebagai penolong kita dalam menjalankan hidup. Kita punya kemampuan dalam hidup yang mengambil kita semuanya Allah. Jadi yang kedua, sholat. Sholat ini bukan hanya sholat wajib. Ada sholat sunnah. Jadi kita sudah tahu 1437 Hijriah. Coba kita tingkatin pendekatan diri kita kepada Allah, kualitas dan kuantitas. Karena makin kemarin ini kan waktu makin cepatnya berjalan. Udah gitu makin kemarin kayaknya kita makin lemah. Ukuran kita gak lama lagi mati. Jadi kita mesti siap-siap sekarang. Apalagi kita sadari bahwa ada kita gak tahu kapan datangnya. Kadang-kadang yang muda duluan dari yang tua. Dan kalau kita jangan berpikir, kalau udah pensiun gue baru mati. Kagak bisa begitu. Bisa aja mati sebelum pensiun.
Jadi udah kita punya kewajiban kita laksanakan. Ini kewajiban kita tahu persiapan diri kita tingkatkan. Yang tadinya kita nggak sholat sunnah kita tingkatkan dengan sholat sunnah, fardhiyah, ba'diyah. Ada sholat duha yang pagi-pagi, masya Allah itu kalau kita rajin sholat duha bukan buat datengin duit doang, gampangin semua urusan itu sholat duha. Karena kita setiap hari punya 360 ruas tulang kita yang wajib kita sedekahkan, dan itu bisa kita ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Waktu itu kata Rasulullah. Kalau beratnya sholat duha, agak berat, sama beratnya juga kita kalau lagi jalan kemacetan, jauh berat, tapi kalau kita sholat duha agak berat. Itu nanti berikan kemudahan kepada kita. Itu dari Allah. Jadi yang kedua, Sesudah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, tingkatkan salat kita. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bima unzila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada rezeki kita. Jangan lupa keluarin zakat, jangan lupa sedekah, jangan lupa infak. Kalau kita rajin kayak begitu, ini kan tanda orang takwa. Saya simpel-simpel aja ciri-cirinya, nanti bisa diperluas lagi pemahamannya. Kita jangan pelit-pelit dalam hidup. Jangan pelit-pelit, apalagi sama keluarga. Kita kalau sama keluarga pelit, jangan diharap berkah hidup kita. Jangan pelit, dipelit banget. Orang pelit capek banget, ngurusin kita, nyuci, masak, segala macam. Yang kerjaan banyak, malah kerjaan bertumpuk. Jangan pelit-pelit tempat keluarga. Rasul mengatakan 1 dirham buat rumah tangga, 1 dirham buat orang miskin, 1 dirham buat fisabilillah. Dari semuanya ini lebih besar a'zamu ajran, lebih besar pahalanya 1 dirham buat rumah tangga kamu. Jangan pelit. Aturan di rumah 100.000, bagi dia bini kita kasih kerjakan 102.000. Begitu. Bini juga dikasih segitu, jangan kebangetan boros. Supaya dapat pahala berkah semua, kita dikit buat sodako, kita dapat pahala, suami kita dapat pahala, rumah kita jadi sakinah bertambah. Sakinah gak bisa kita buat hanya dengan duit, dengan pangkat, dengan otak kita gak bisa. Harus dulu bisnis. Yang juga merasain dompet, ada kecurigaan kali. Kemarin ada duit ada 500.000, sekarang 30.000 kemana? Nah, dikuatin kita nyawer dari begitu mungkin. Bagaimana namanya?